Oke, cek cek. Suara aku masuk ya? Cek cek. Masuk, masuk. Oke, aman bang. Oke, bentar aku minum dulu. Oke, eh, sebelumnya selamat siang teman-teman. Makasih udah datang di pertemuan kita di tanggal 14. Eh, sedikit info, jadi pertemuan kita ini pertemuan kedua dari terakhir ya. Jadi eh, sekarang sama 2 minggu lagi, nah itu habis itu udah selesai pelatihannya. Jadi kita udah memasuki di hampir belakang sih, udah mau selesai materinya. Jadi nanti buat hari ini kita bakal bahas tentang CI/CD sama deployment. Kalau minggu depan kita bakal bahas Docker. Nah nanti buat minggu ini, pertemuan sekarang saat ini kita nggak akan lama-lama, paling ya kalau bisa under 1 jam. Ya nanti kita lihat deh. Tapi nanti bakal ada sedikit tugas. Bukan tugas sih jatuhnya. Lebih ke ya tugas sih, benar tugas buat minggu depan. Karena kan minggu depan kita pakai Docker itu. Nah nanti buat nyiapin Dockernya itu kita butuh sesuatu. Nah nanti aku jelasin. Nah bentar aku batuk dulu. Sorry guys, keselak. Oke, kita langsung mulai aja. Bentar aku share screen. Mana ya? Share screen. Entire screen. Oke. Nah ini aku pengen nunjukin ini dulu. Nah, buat week ini kita bahas dua topik ya. Jadi kita bahas ini deployment yang pakai PAS sama IaaS. Nah, nanti aku jelasin apa itu. Nah, buat ini kita bahas minggu depan. Karena ini harus pakai sesuatu. Nah, nanti ini aku jelasin di sebelum selesai sesinya aku bakal jelasin. Tapi buat sekarang kita bahas yang ini tadi nih, satu satu dua tiga, satu dua sama ini CI/CD. Nah, kita sebelum ke deployment, kita nanti bakal masuk ke CI/CD dulu. Jadi ini kebalik, harus ini dulu sih. Nah, ini kita. Nah, ini CI/CD. Tapi nanti buat hands on-nya kita satu aja, jadi cuma sekali doang hands on-nya. Ya nanti kita langsung aja, ini aku kasih bawah dulu. Karena ini nanti buat minggu depan ya, yang pakai Docker itu. Kita fokus ke sini dulu aja, CI/CD sama deployment. Nah, kita masuk ke CI/CD dulu. Jadi ini nanti materinya di pertemuan hari ini akan lebih banyak ngomong ya, maksudnya akan lebih banyak untuk menyampaikan materi dibanding dengan hands on. Hands on itu nanti dikit, paling 15 menit 20 menit selesai. Jadi nanti akan banyak bahas di materi kayak gitu. Nah, kita akan bahas dari CI/CD dulu. Nah, CI/CD itu apa? CI/CD itu continuous improvement, continuous development. Sesuai namanya, jadi intinya itu sebuah apa ya, bisa dibilang sebuah framework atau sebuah cara gimana caranya sebuah aplikasi itu bisa sustain. Sustain itu artinya gini, misalkan aku bikin aplikasi X, jangan gitu. Misalkan Tokopedia nih, aku hobi banget pakai contoh Tokopedia ya, ya emang dia contoh yang paling bagus. Jadi anggap aja Tokopedia. Tokopedia dari awal rilis, let's say tahun 2000 berapa? 2005 ya, let's say kayak gitu. Eh itu dia udah rilis satu versi misalkan versi 1.0.0. Nah, tapi kan untuk sampai versi saat ini itu kan nggak mungkin sama terus versinya. Maksudnya gini, versi yang 2005 itu terus berkembang, terus ada update-nya, terus ada improvement-nya, terus ada penyesuaian-penyesuaiannya, misalkan dengan regulasi, dengan ketambahan fitur, dan seterusnya. Itu seiring berjalannya waktu, jadi fiturnya tuh nambah. Jadi nggak mungkin software yang kita bikin di tahun 2005 itu bisa dipakai sampai saat ini. Karena itu apa ya istilahnya, kayak bukan best practice. Dalam artian gini, misalkan kita pakai software yang versi lama ya, misalkan Tokopedia masih menggunakan versi yang 2005, itu otomatis security vulnerability-nya tuh bakal gede banget karena dia nggak diupdate.
Nah, CI/CD ini adalah sebuah framework atau sebuah cara gimana caranya aplikasi itu bisa didevelop secara bertahap seiring berjalannya dengan waktu. Nah, gampangannya kayak gitu. Jadi kalau aku bisa tulis di sini, bentar. Oh ya, aku bisa tulis di sini. CI/CD itu intinya adalah sebuah framework yang memungkinkan, bentar, ketutupan panel, memungkinkan suatu tim developer untuk mengembangkan aplikasi secara terus menerus seiring berjalannya dengan waktu. Jadi gini. Nah, CI/CD ini keuntungannya, prosnya itu yang jelas softwarenya selalu update. Selain itu dia bug fixingnya selalu jalan. Dalam artian gini, misalkan di versi sebelumnya itu ada bug, misalkan untuk bikin payment itu selalu gagal. Nah, kita fixing di versi yang terbaru pakai framework CI/CD. Nah, itu kayak gitu tuh bisa gitu. Jadi kayak CI/CD itu memungkinkan untuk bug fixingnya tuh selalu jalan kayak gitu. Terus ya nggak ada cons-nya sih. Ini cons-nya nggak ada. Jadi emang tujuannya tuh ini. Jadi lebih ke tujuan nih, bukan pros cons. Nah, tujuannya tuh ini. Nah, CI/CD itu ada dua cara. Yang pertama itu cara konvensional. Yang kedua itu pakai PaaS atau tools. Nah, kalau cara konvensional jangan sih, kesini dulu aja. Pakai PaaS dulu. Teman-teman yang belum tahu PaaS itu apa, PaaS itu adalah kepanjangannya Platform as a Service. Ketutupan panel aku. Nah, ini Platform as a Service. Jadi kalau teman-teman belum dapat matkulnya nanti bakalan dijelasin, ada banyak tools, ada PaaS, ada IaaS dan semacamnya. Tapi aku jelasin singkat aja. Jadi PaaS itu kepanjangannya Platform as a Service. Intinya apa? Intinya itu kita bisa pakai suatu layanan yang ada di internet, yang itu tuh memang tujuannya dia dibikin itu untuk memudahkan kita. Nah, di kasus ini kita pakai Vercel. Kalau teman-teman yang udah tahu Vercel ya mungkin udah banyak yang familiar ya, tapi kalau yang belum, kalau teman-teman searching Vercel di sini, Vercel. Nah, dia itu semacam apa ya? Semacam hosting service yang mana dia itu ada free plan-nya. Nah, ini nanti kita bakalan deploy pakai itu dan aku kasih demonya juga. Tapi selain yang free plan, dia juga punya yang paid. Tapi kita bisa pakai yang free dulu. Nah, ini yang hobi ini gratis. Nah, nanti kita bisa pakai ini. Nah, intinya itu Vercel itu digunakan untuk deploy. Jadi, kalau teman-teman pernah lihat suatu apps yang apa ya? Linknya di URL itu ada .vercel.app. Nah, itu kemungkinan besar dia di-deploy di Vercel. Misalkan kilogram.vercel. Tapi ini appku, oh nggak ada, udah mati ternyata. Apa ya? Nah, ini kilogram.vercel.app. Ini teman-teman kalau lihat, kalau di domainnya itu .vercel.app itu biasanya dia di-deploy, bukan biasanya sih, udah pasti dia di-deploy di Vercel kayak gitu. Nah, aku kembali dulu ke sini. Nah, Vercel itu adalah salah satu contoh PaaS. Jadi, dia itu suatu platform hosting yang bisa kita pakai kayak gitu. Dan dia emang dibikin oleh developernya untuk suatu platform hosting kayak gitu. Selain Vercel itu ada banyak, ada Netlify, ada Heroku, dan seterusnya. Ada DigitalOcean sih, yang umum sih ini. Yang umum itu cuman ini DigitalOcean dan seterusnya kayak gitu. Tapi kalau nggak salah Heroku ini dia bayar, dia nggak ada yang free plan, jadi dia paid. Jadi kita skip dulu. Netlify ini ada yang gratis, Vercel juga ada yang gratis. DigitalOcean tuh kayak juga bayar deh. Ini kayak paid. Jadi kita skip dulu. Kita bakal pakai
Vercel aja. Ini karena Vercel itu gampang dipakai. Nanti kita langsung hands-on juga di deployment kayak gitu. Nah ini pakai PHS atau pakai tools. Cara yang kedua itu konvensional. Kalau konvensional ini biasanya ini udah level enterprise. Nulis apa sih aku bentar? Enterprise. Nah maksudnya apa? Maksudnya itu misalkan kalau kalian tahu apa ya, perusahaan atau company, misalkan perusahaan X gitu. Nah dia pengen develop sebuah sistem CI/CD yang dia itu harus jalanin suatu tes unit dulu. Perusahaan X dia harus ada CI/CD yang harus lolos unit test. Nah ini dia bisa bikin sendiri, jadi konvensional, jadi dia custom, jadi dia build from scratch, jadi dia bikin tuh maksudnya ya dia ngoding sendiri. Kalau yang atas ini, kalau yang pakai PAS atau pakai tools itu dia kita bisa langsung pakai gitu. Jadi kita bisa langsung pakai, setelah kita pakai ya udah langsung jalan CI/CD-nya. Kalau yang konvensional kita harus bikin dulu CI/CD script-nya kayak gitu. Nah ini biasanya level enterprise yang udah aku jelasin tadi. Nah kenapa kok ada yang kayak gini? Biasanya opsi ini dipilih untuk kebutuhan customisasi. Bentar, ketutupan panel, customisasi. Nah, misalkan ini tadi aku udah jelasin di awal tadi, misalkan butuh ada unit test dulu. Nah, kalau kayak gini kan berarti dia harus custom nih. Nah, ya udah dia berarti harus bikin sendiri dari awal kayak gitu. Itu CI/CD. Jadi kalau digambarin itu kalau kurang lebih kayak gini. CI/CD. Nah ini continuous integration, continuous deployment. Sorry aku typo ya. Ya ini continuous, harusnya integration. Sorry. Continuous integration, continuous development. Nah ini banyak ya, yang kalau yang belakang itu emang banyak banget. Ada yang continuous development, ada yang continuous delivery, ada yang continuous deployment. Intinya itu ya itu tadi yang udah aku jelasin. Jadi dia itu gimana caranya suatu software itu bisa sustain dalam jangka waktu yang lama kayak gitu. Nah ini kalau teman-teman lihat nah ini penting ini. Open image in new tab. Nah ini kalau teman-teman lihat, wait. Nah ini, jadi biasanya kita pakai GitHub atau GitLab sih. Kalau yang komersil atau sebuah perusahaan itu biasanya pakai GitLab. Tapi kalau hobis kita atau ya yang nggak seserius buat perusahaan, biasanya kita pakai GitHub. Nah, stage pertamanya itu dia dari commit change. Jadi misalkan kita pakai GitHub nih, kita nge-push suatu perubahan. Misalkan di repository Netlogin misalkan. Kita mau nambahin suatu halaman baru. Nah, itu kita commit dulu change-nya. Kita commit ke GitHub. Setelah ke GitHub, dia nge-trigger build. Setelah dia di-trigger, dia dijalani nih build-nya. Kan teman-teman tahu ya kalau misalkan kita ingin website itu live, itu harus ada build-nya dulu. Nah, setelah di build ini dia bakalan ada hasilnya. Hasilnya apakah dia sukses atau enggak. Kalau enggak sukses berarti gagal. Berarti commitnya itu belum bisa masuk ke productions kayak gitu. Jadi commit yang kalian push itu belum bisa istilahnya belum bisa dibilang sukses lah. Berarti versi yang live itu masih versi yang sebelumnya. Nah kalau udah sukses, ya udah nih ada run test. Tapi kalau yang di sini biasanya run test yang sederhana aja. Misalkan kayak apa ya? Kalau yang di Vercel itu kayak nggak ada tesnya sih. Biasanya nih kalau kayak gini, yang konvensional, yang jenis kedua yang tadi aku udah jelasin. Nah, tesnya ini nanti ada hasilnya juga. Tes outcome-nya apa? Misalkan sukses. Kalau sukses ya udah dia jalan ke step selanjutnya. Tapi kalau tes yang nggak sukses, misalkan gagal atau dia ada sesuatu ya gagal lah, bisa dibilang gagal, dia bakal balik ke stage awal tadi. Jadi change yang di push tadi dia nggak bakalan mengubah sesuatu kayak gitu. Nah kalau tes yang tadi sukses, dia bakalan build-nya tadi itu bakal masuk ke production environment. Kalau udah selesai, ininya berubah perubahan kalian tuh udah bisa live kayak gitu. Nah ini CI/CD pipeline yang penting nih. Ini bagus grafiknya.
Kalau yang ini biasanya tools-toolsnya yang biasa dipakai. Tapi kita nggak akan bahas sampai sedalam ini, kita bahas konsepnya dulu aja. Nah, biasanya gambarnya kayak gini, gambarnya infinity kayak gini. Jadi ya ini yang bagus. Jadi step-stepnya ini biasanya ada plan, code, build, test, release, deploy, operate, measure gitu. Jadi ini kalau bisa aku bilang mulainya dari mana ya? Dari sini nih, dari code. Jadi code di build dulu, setelah di build di test. Setelah tes yang sukses, dia di release, release di deploy, dia di operate, habis di operate di measure. Measure ini biasanya setara dengan evaluate. Misalkan change yang kita lakuin tuh kurang responsif, ya udah kita plan lagi, masuk ke stage selanjutnya, code lagi. Jadi kayak muter-muter kayak gitu. Nah, ini juga alasan kenapa bentuknya infinity, karena CI/CD itu technically ya, by teori dia tuh nggak akan pernah selesai kayak gitu, karena dia setiap jalannya waktu dia tuh selalu menyesuaikan kayak gitu. Ini CI/CD, terus ya ini CI/CD udah. Nanti CI/CD karena kita pakai Vercel dan nanti demonya juga pakai Vercel, itu udah otomatis. Jadi nanti kita bisa langsung pantau aja. Nah, kita akan masuk ke yang kedua, itu deployment. Deployment itu gini gampangannya. Misalkan kalian punya repo ya, misalkan aku kasih contoh. Misalkan aku ambil contoh apa ya? Jangan ini. Ini deh, misalkan ini deh. Ini satu contoh, ini websiteku CV. Nah, ini kan kalau misalkan aku jalanin npm run dev dulu bentar, lagi loading. Bentar, tunggu dulu. Nah, npm run dev. Nah, kalau di npm run dev, ya sambil nunggu kita buka dulu localhost. Bentar, depan panel localhost 3000. Nah, ini belum selesai build-nya berarti. Kita tunggu dulu sampai ini selesai. Oke, ini kayak lama sih. Nah, ini udah starting. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyain boleh ya, langsung ditanyain aja. Nah, ini udah jalan. Belum compiling ya. Ya, inilah kalau teman-teman ngoding pakai Windows, lemot. Jadi kalau aku saranin sih ngoding pakai Linux. Karena kalau starting server di Linux itu cepet banget. Nah, ini udah 22 detik coy. Lama. Misalkan gini. Ya, ini biarin aja, ini duplicate. Nah, misalkan ini. Misalkan aku punya sebuah, ini next project ya, kalau teman-teman yang nggak notice, ini tuh sebuah project front end yang dia tuh dibikin pakai Next.js. Nah, kalau teman-teman lihat URL-nya kan localhost 3000. Dengan kata lain, ini itu hanya bisa diakses di komputerku. Nah, gimana caranya biar ini halaman websiteku ini bisa diakses oleh orang lain dari manapun itu? Nah, caranya itu di deployment. Makanya kita masuk ke tahap yang namanya deployment. Jadi intinya dia adalah cara gimana agar website kita bisa diakses oleh banyak orang dari semua jaringan kayak gitu. Nah, ada dua cara. Yang pertama itu pakai PAS, atau yang kedua itu pakai IaaS. Kalau PAS itu kayak yang aku udah jelasin tadi, PAS itu sebenarnya dia tuh menyediakan suatu platform. Misalkan gini, Vercel itu kan sebuah platform untuk deployment. Ya udah, kita cuma bisa ngedeploy sesuatu di situ, tapi kita nggak bisa ngeganti konfigurasi yang dalam. Misalkan kayak OS yang dipakai buat ngedeploy itu apa, terus kemudian memorinya berapa, itu kita nggak bisa atur kalau pakai PAS. Terlebih di Vercel yang plannya free, jadi ada limitasinya di situ. Nah, kalau IaaS
IaaS itu kita bisa konfigurasi. Istilahnya kalau IaaS itu kita nyewa satu komputer. Nah, kayak gitu. Ini kita semacam sewa satu komputer. Kalau PaaS itu kita cuman sewa satu layanan. Layanan hosting ya udah kita cuman bisa pakai buat hosting doang. Kita nggak bisa kita nggak bisa mengubah konfigurasi OS-nya berapa, RAM-nya berapa kayak gitu. Kalau IaaS itu kita bisa. Nah, IaaS itu kepanjangannya, tadi lupa, sorry. Infrastructure as a Service. Jadi kita tuh sewa satu komputer. Jadi setelah kita sewa satu komputer, kita mau install OS-nya apa, kita mau ubah memorinya, misalkan kita kecilin atau kita gedein itu bisa. Iya, of course nanti biayanya berubah. Dengan kata lain kita kayak sewa VM, virtual machine. Jadi kayak ada suatu komputer yang bisa kita pakai dan bisa kita sewa. Nah, deployment ini kalau ditanya mana yang lebih gampang, jelas gampang pakai PaaS. Karena kalau pakai PaaS kita terima beres. Jadi kita kayak ya udah kita tinggal pakai. Tapi kalau pakai IaaS kita harus instalasi sistem operasi, terus konfigurasi server dan seterusnya. Ini kita nggak akan belajar ini. Kita belajar pakai PaaS saja karena fokus kita di website development. Tapi kalau teman-teman kepo pakai IaaS boleh banget. Jadi kalau teman-teman pernah lihat Nginx, apa sih aku? Nginx. Pernah tahu Nginx ya, ini tuh sebenarnya HTTP web server. Jadi kalau kita pakai IaaS, kita harus konfigurasi sampai sini, sampai Nginx. Tapi kalau kita pakai PaaS, kita nggak usah konfigurasi apa-apa, kita tinggal pakai. Nah, nanti aku tunjukin gimana sangat gampangnya pakai PaaS. Nah, nanti kita di demo. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau IaaS itu nanti gini, contohnya itu ada di Azure VM. Nah, nanti kalian bakal dapat mata kuliahnya komputasi awan di semester 5 ya kalau nggak salah. Nah, nanti bakal belajar, nanti ya kalian pelajarin aja di situ. Tapi untuk saat ini kita akan skip dulu. Jadi intinya ya itu tadi yang aku jelasin, dia kita kayak sewa satu komputer kayak gitu. Ini aku nggak bisa demoin karena kreditku habis, jadi nggak bisa. Jadi kalau VM itu biasanya bayar ya, jadi nggak ada yang gratis. Kalau selain Azure VM itu ada apa sih namanya, AWS, EC2, AWS EC2, EC2, Elastic Compute Cloud. Jadi dia kayak ya sama kayak VM, jadi kita kayak sewa satu komputer kayak gitu. Selain itu ada Google Cloud. Kalian kalau pernah dengar Google Compute Engine namanya. Ya, ini juga VM, sama-sama bayar ya, jadi nggak ada yang gratis. Kalau IaaS ini tuh semuanya bayar kayak gitu. Oke, kita fokus ke PaaS saja. Nah, kalau PaaS itu ya kita tadi yang aku bilang sewa satu layanan, jadi kita tinggal pakai. Sebagai contoh gini, misalkan aku langsung demo aja ya, karena ini akan lebih gampang kalau langsung demo. Nah, ini aku close dulu. Ini kan localhost 3000 ya, teman-teman masih ingat. Kita ini close dulu. Pastikan kita punya satu repositorinya dulu. Misalkan ini kan repositori kan udah ada di ini ya, udah ada reponya. Jadi kalau teman-teman mau ngecek apakah ini udah ada di repo atau belum, caranya gampang, tinggal diketik aja git remote strip v. Nah, nanti kalau udah ada linknya kayak gini, berarti ini udah ada GitHub repositorinya. Kalau belum ada, di-upload dulu, bikin dulu GitHub reponya, terus di-push ke GitHub. Setelah itu, mana tadi? Ini CV. Bikin reponya bebas, boleh private, boleh public. Ini aku kebetulan private, jadi nggak ada masalah. Mau private mau public. Nah, ini kebetulan aku nyolong ya, nyolong punya orang template-nya. Ini. Kalau kalian udah upload di sini, atau gini deh, atau aku bikin baru aja deh ya.
Aku bikin repo baru aja biar teman-teman juga bisa paham lebih lanjut. Create new dulu, new repo. Misalkan cv test deploy. cv deploy aja deh, deploy. Aku bikin private aja deh. Ini kita skip dulu, kita create dulu. Oke, udah kita. Nah, ini aku pengen copy semua file ini agar dia itu bisa diupload di repo ini. Caranya gimana? Caranya kita buka dulu foldernya. Kan itu di mana sih? Oh, di sini. Nah, di sini. Nah, teman-teman kalau mau nggak unlink GitHub repo dari suatu file, kalian hapus ini, file yang namanya .git. Kalau nggak muncul, centang dulu hidden items-nya, karena itu hidden. Jadi kalau, nah ini kan by default dia tuh hidden. Nah, dia di ini, hapus dulu. Dihapus. Udah, kalau udah dihapus kayak gitu, ini udah nggak kita hubung ke repo apapun. Kalau kita cek ulang, aku cek pakai git remote v, dia kosong, not a git repo, kayak gitu. Nah, sama kayak cara init git biasa, kita git init dulu. Nah, ini udah empty repo. Habis itu kita ikutin panduannya yang di sini. Nih kan udah git init tuh, git add terus git commit. Kita add semuanya aja. Git add all. Kalau git add all itu titik ya, jadi kita enter. Dia udah di add semuanya, terus kita git commit. Git commit ini bisa diganti pesan teksnya apa. Aku biasanya pakai initial commit. Terus nah ini kan udah ke staging semua ya. Habis itu kita bikin branch dulu karena ini kan git repo baru ya. Kita bikin branch dulu namanya main, git branch strip m main. Kalau udah kita remote add origin ya. Udah nih. Habis itu kita push ke repo yang tadi. Nah, tunggu dulu. Oke, nah udah nih. Udah selesai ke push. Kita refresh. Nah, dia udah ke upload. Nah, kalau kayak gitu, kita buka di tab baru aja di sini. Teman-teman cari Vercel. Nah, nanti cari yang vercel.com. Ini dibuka. Nah, ini kalau belum login dulu ya. Ini aku kebetulan udah login. Loginnya sebaiknya pakai GitHub, karena nanti langsung connect ke repository kalian. Nah, ini coba logout. Aku logout dulu. Nah, nanti loginnya kayak gini. Login pakai GitHub ya. Nah, ini nanti kalian bakal di prompting kayak gini. Tunggu dulu. Nah, udah. Oke. Nah, ini udah ada beberapa deployanku. Banyak sih. Ini kan aku selalu pakai Vercel. Nah, nanti kalau kalian belum ada deployan, ini bakal kosong. Nggak bakal ada ini nggak ada. Nah, cara bikin deployan baru gimana? Klik add new. Terus klik project. Nah, habis itu import git repo. Nah, teman-teman kalau cek di sini, kan tadi repoku kan private. Nah, walaupun private, kalau udah dikoneksi pakai GitHub di Vercelnya, itu bakalan kebaca. Teman-teman kalau cek ini, yang logonya ada gemboknya, itu private. Kalau yang nggak ada, ini nggak private. Nah, teman-teman cek juga, ini ada logo N-nya, ini kan logo Next. Dia langsung tahu, Vercel itu langsung tahu, ini dibikin pakai Next.js kalau kayak gitu. Kalau yang nggak ada logonya kayak gini, berarti dia dibikin pakai suatu framework yang dia itu bukan produknya Vercel. Jadi produknya Vercel itu Next sama React. Yang bisa kedetek itu cuma itu doang. Nah, ini setelah ada kayak gini, kita klik import. Oke, import. Oke, kalau udah bakal ada kayak gini, configure project. Kita bisa kasih nama project name-nya, misalkan cv deploy. Ini by default akan sama dengan nama repo-nya. Setelah itu, nah ini framework preset. Jadi dia otomatis ngedetek karena dia itu dibikin pakai Next.js, dia otomatis ngedeteknya tuh Next.js. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini tuh banyak banget yang bisa disupport oleh Vercel.
ada Gatsby, ada ya inilah banyak lah, ada Jekyll, ada Next, Nux, ada Redwood dan seterusnya. Ini kalian lihat-lihat aja. Bahkan VT juga bisa, bahkan yang other pun juga bisa tuh kalau teman-teman lihat di paling bawah. Nih, other pun juga bisa nih. Jadi walaupun nggak ada di sini tuh tetap bisa. Nah, ini karena kita pakai Next.js, kita biarin aja Next.js. Root directory-nya kita biarin karena karena kan project kita kan langsung root gini ya. Jadi kita biarin aja. Kalau emang nanti project ini ada di dalam suatu folder, kita sesuaiin ininya. Nah, build and output setting kita biarin aja. Environment variables ini perlu diisi kalau teman-teman pakai env. Karena di sini projectku nggak ada env, jadi nggak usah. Nah, ini kalau udah, kita langsung klik deploy. Kita langsung klik deploy. Nah, kita tunggu dulu. Nah, nanti ada lognya. Nah, ini running build in Washington DC, cloning GitHub, dan seterusnya. Previous build cache not available, cloning complete, installing dependencies. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada detailnya. Branch main. Oke, saya bentar. Branch main commit 1DC. Jadi yang 1DC kan sama kan. Nah, jadi commit yang di deploy di sini itu commit yang paling baru sesuai dengan kodenya ini 1DC bla bla bla. Ini kita bisa cek lognya di sini. Nah, ini kayak udah sukses. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah sukses nih. Deploying output, tunggu dulu. Nah, ini udah selesai. Congratulations, you just deploy a new project to Vercel. Udah selesai. Kayak gitu doang. Nah, kita klik continue to dashboard. Teman-teman kalau lihat nanti di sini itu ada domainnya. Ini. Domainnya itu otomatis ke-generate oleh si Vercel. Jadi kita dapat domain gratis. Dan teman-teman cek di belakang ini ada .vercel.app. Jadi setiap project yang di-deploy di Vercel itu pasti domainnya .vercel.app kayak gitu. Nah, ini domain yang di depan itu kan punya aku tadi namanya kan CV deploy, tapi kayaknya udah ada orang lain yang pakai CV deploy, jadi makanya ini ada strip 6-nya. Ini kalau kita buka udah bisa. Jadi teman-teman kalaupun dari rumah ngebuka link ini itu udah bisa kayak gitu. Nah, itu deploy. Jadi kalau pakai PAS itu sangat-sangat gampang. Kita nggak perlu konfigurasi OS, kita nggak perlu konfigurasi memori, kita nggak perlu konfigurasi RAM, dan seterusnya. Nah, gimana caranya biar kita nge-add suatu domain? Misalkan aku udah punya domain, Alpha, ini sebenarnya udah punya domain aku. Jadi, gimana caranya biar domainku ini, kalau aku buka, nah itu ke pointing ke sini. Nah, dari deployan kita bisa cek ke setting ke domain. Nah, nanti add aja domainnya. Misalkan ya ini nggak bisa karena udah aku pakai. Jadi nanti kalau kalian udah punya domain, misalkan abcd.com, nah nanti bisa langsung di add di sini. Kalau setiap kali di add nanti tinggal ikutin step-stepnya udah. Ini nggak akan aku demoin karena aku nggak punya dummy domain, jadi nggak usah aku demoin aja. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di Vercel ini dia itu juga udah mendukung CI/CD. CI/CD itu gimana? Misalkan aku mengubah sesuatu di sini, misalkan nanti aku kasih contoh, ngubah suatu halaman atau ngubah suatu konten, terus aku push ke GitHub repo ini, dia otomatis akan berubah. Dia akan nge-trigger suatu build baru. Aku coba kasih demo ya. Misalkan aku pengen ngehapus ini, misalkan aku hapus ya. Prosenigamanya aku hapus, terus aku git add dulu, terus commit, kasih pesan apapun itu, misalkan fix remove prosenigama, git push origin main. Nah, nanti setelah kita push, kita refresh GitHub kita. Nah, nanti bakal ada commit baru kita kan, yang kodenya beda nih, 702. Nah, kalau kita refresh, nah ini baru, dia bakal nge-trigger suatu build production yang baru. Nih, commit message-nya fix remove prosenigama di 702.
702 fix remove portion di gamma. Jadi dia langsung setiap kali kita melakukan perubahan sesuatu di GitHub repo kita, dia tuh bakal otomatis langsung berubah kayak gitu. Nah ini bisa teman-teman cek juga. Nah ini kan ada pending nih. Nah ini lagi pending. Nah nanti kalau udah sukses ada centangnya. Nanti coba tunggu dulu. Ini building. Bisa dicek juga lognya nanti di sini. Build logsnya. Nah ini tunggu dulu. Nah udah ready kan. Kita coba refresh. Nah udah ada centangnya. Dan teman-teman kalau lihat di about-nya, ini udah otomatis ada linknya dari si Vercel. Jadi dia otomatis nge-attach linknya di sini. Kalau dibuka pun juga langsung bisa kayak gitu. Nah ini kalau kalian lihat, ini udah nggak ada. Perusahaan gamanya udah hilang. Di sini udah nggak ada nih. Bandingin sama yang lokal tadi. Udah tak hapus juga ya. Misalkan ya aku coba ubah. Oke. Nah ini kan masih ada perusahaan gamanya nih. Nah kalau yang ini kan tadi udah aku hapus. Nah dia otomatis langsung ke update. Aku refresh pun dia juga bakalan udah hilang karena udah diupdate di GitHub repo-nya kayak gitu. Nah nanti itu tadi enaknya kalau pakai Vercel itu kita bisa langsung jalanin CI/CD-nya secara otomatis. Jadi dari Vercel itu udah support CI/CD. Kalau teman-teman cek di commit-nya ini nanti juga bakalan kelihatan. Nah ini ada kalau build-nya sukses itu centang deployment is complete. Nah kalau nggak sukses itu nanti bakal ada bentuk yang lain. Contohnya kayak gini. Aku coba cari ya. Mana ya? Coba ini. Ya ini kan centang nih, berarti dia sukses. Kalau misalnya nggak sukses, itu nanti bakal ada tanda silangnya. Oh ini sukses semua. Jangan ini berarti. Bentar. Coba aku cari dulu. Ini sukses juga. Mana ya? Oh ini aja. Kayaknya ada yang nggak sukses. Tunggu dulu. Nah ini. Ini kalau buildnya nggak sukses tuh ada centang, ada silangnya kayak gini. Nah kayak gini biasanya misalkan ada konfigurasi yang salah, ada build yang salah itu biasanya tandanya silang kayak gitu. Jadi dia gagal kayak gitu. Nah itu tadi mungkin sebelum aku lanjut ada yang mau ditanyain sambil aku minum dulu. Boleh langsung open mic atau di chat langsung ya kalau mau ditanyain. Bentar.
Oke guys, I'm back. Maaf, tadi ditelepon ayahku. Oke, ada satu pertanyaan. Mau tanya kalau misal commit baru ke GitHub, daripada tetap ke Vercel dan pakai domain lain selain Vercel, CI/CD otomatis. Oh iya, otomatis. Jadi setiap kali, misalkan aku kasih contoh, ini aku ada GitHub repo ini. Ini udah aku hubungin ke domainku offerrahman.my.id. Ini tiap kali aku melakukan perubahan, itu di sini juga bakal berubah. Aku kasih contoh ya, misal ini aku remove dulu. Aku kasih demo langsung aja. Ini aku clone aja deh. New folder. Oke, new folder. CV test. Oke, aku clone di sini. Oke, git clone. Nah, loading ya, git clone ini tadi. Terus ini kan kalau kalian lihat, ini misalkan aku ubah apa ya? Aku mau ngubah pause gamma deh. Nah, ini kan udah nih. Aku move dulu. CD CV. Oke, kita tunggu dulu. Nah, itu kan di src di data. Aku mau ngubah pause gamma tadi ya. Ini pause gamma aku hapus. Kebanyakan. Ini aku hapus. Terus aku push ke GitHub. Bentar, tunggu dulu. Git add git commit. Misalkan demo ubah GitHub git push origin main. Nah ini kan udah selesai kan, kita refresh. Nah ini kan bakal build dulu, tunggu dulu. Ini kan domainnya kan udah aku catetin di sini ya, udah aku hubungin ke domainku yang ini. Nah nanti kita lihat, ini habisnya nanti bakal kehapus kayak gitu. Oke, tunggu dulu deploy selesai. Masih pending. Nih ya, masih building. Nah kita bisa pantau build logs-nya di sini nih. Oke, udah kan ya? Aku back dulu. Nah, udah sukses. Kita coba refresh. Nah, udah hilang. Jadi dia otomatis kalau domain apapun yang dicatut ke suatu Vercel project yang sama, dia itu bakal langsung ke update kayak gitu. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan lain, sebelumnya udah menjawab belum? Oke, sip. Aman-aman. Oke, aku lanjut ya. Jadi sebenarnya materi kita tuh udah selesai. Materi kita tuh udah ini aja. Jadi deployment, terus CI/CD kayak gitu. Nah, aku mau sedikit kasih tugas, bukan tugas sih, lebih ke persiapan. Jadi untuk minggu depan kan kita harus aku mau kasih demo buat pakai Docker. Nah, ini untuk pakai Docker kita butuh Linux. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk bisa pakai Linux. Tapi aku nggak mungkin memaksa kalian untuk dual boot, karena dual boot itu resikonya gede. Nanti kalau data kalian hilang, aku nggak mau ikutan tanggung jawab. Jadi kita pakai cara yang gampang aja. Cara yang gampang adalah pakai VirtualBox. Nah, oleh karena itu aku kasih tugas teman-teman buat download VirtualBox. Yang kedua, download Kali Linux. SB Linux apa aja boleh, tapi kalau mau sama kayak punya aku pakai Kali Linux. Kalian mau pakai ya Linux distribution deh, Linux OS, bebas. Tapi kalau mau gampang sih bisa Kali, bisa apa sih namanya, Ubuntu, bisa Fedora, bisa Linux Mint dan seterusnya, terserah kalian. Tapi kalau
aku saranin sih kalau nggak Kali ya Ubuntu aja, kayak gitu. Nah, nanti kita bakalan pakai VirtualBox untuk bikin suatu bikin suatu mesin virtual di atas laptop kita. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu cara kerja virtual machine itu tuh, jadi kita punya laptop nih, kan kita base OS-nya kan Windows. Nah, kita bakalan bikin suatu, bukan bikin sih, ya bikin sih istilahnya. Kita bakalan membuat suatu virtual machine atau dalam tanda petik suatu laptop lain yang jalan di atas laptop kita, kayak gitu. Nah, karena Docker itu butuh Linux, maka kita akan install Linux. OS-nya apa aja, kayak gitu. Nah, download VirtualBox-nya di mana? Kalian cari aja di Google VirtualBox. Nah, ini Oracle VirtualBox, download. Nah, ini kalian tinggal download Windows OS, bisa Mac OS, bisa Linux, bisa di Solaris khususnya. Ini nanti kalau kalian udah download, kalian install. Kalau teman-teman yang udah pakai Linux, kalian nggak perlu pakai VirtualBox. Nah, nanti kita langsung hands-on di Linux. Tapi kalau yang belum punya Linux, pakai VirtualBox saja. Aku tidak menyarankan untuk dual boot kecuali kalian sadar dengan konsekuensi bahwa OS kalian bisa kehapus dua-duanya. Nah, itu kalau kalian siap dan kalian udah nggak apa-apa ya nggak apa dual boot, tapi kalau belum siap mending pakai VirtualBox dulu. Nah, nanti kalau VirtualBox-nya udah di install, nanti bentuknya kayak gini nih. Nah, VirtualBox, Oracle VM VirtualBox, kita buka. Tapi ini berat banget, jadi pastikan memori kalian, kok memori sih, hard disk kalian atau SSD kalian masih ada sisa ya, cukup banyak ya, karena ini nanti bakal makan size agak besar. Nah, nanti ketika udah dibuka, nanti nggak ada ini nih, ini belum ada ini, 1, 2, 3, 4 ini nggak ada. Jadi ini masih kosongan. Nah, setelah kalian install ini, kalian cari Kali Linux. Kali Linux, download. Nah, nanti kalian download yang ini, yang installer image. Jangan yang virtual machine ya, yang ini aja, yang installer image. Kalau udah, kalian klik installing ini, klik yang 64 bit, yang ini aja. Ini download. Nah, ini size-nya agak gede, jadi 4 GB, jadi download di kampus aja. Ini nanti kalau udah kalian klik download, udah nanti dia bakal ke-download, kayak gitu. Nah, ini aku stop dulu. Nah, ini nanti kalian download, kalau udah selesai. Nanti install. Installnya, ini belum tak cancel. Nah, ini cancel dulu. Salah, ya Allah. Nah, ini cancel. Nah, nanti kalau udah di download, nanti kalian bikin virtual machine-nya. Caranya gimana? Caranya kalian buka VirtualBox yang tadi, kalian klik new ini. Namanya apa? Kalian isi aja, misalkan Kali Linux, ya udah Kali Linux. Terus foldernya biarin aja default. ISO image-nya ini kalian cari Kali yang barusan kalian download tadi, yang 4 GB. Ini kalian cari. Nah, ini karena udah ada, aku langsung add aja. Udah, nanti kalau udah next. Base memorinya ini tuh RAM. Ini tuh RAM ya. Jadi kalau di laptop kalian ada, kalau bisa 4 GB sih 4 GB ya. Sekitar 4000-an MB. Nanti kalian atur aja. Prosesornya kalau bisa minimal 2. Kalau bisa 4 ya lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak ya 2 atau 4 aja. Kalau udah di next. Nah, ini yang ini ya. Create a virtual hard disk now. Size-nya 20 boleh. 20 GB boleh. Nah, jadi gunanya virtual hard disk itu apa? Gunanya itu nanti kalau kita mau melakukan sesuatu di virtual machine, itu tuh nggak mengganggu data-data kita yang ada di laptop. Kecuali kalau kalian klik yang bawah, nah nanti dia bakal, ini aku nggak tahu ya, aku belum pernah, nanti dia bisa pakai hard disk yang kita punya, jadi nanti data kita bisa hilang. Jadi pastikan bikin yang ini, create a virtual hard disk now. Kalau udah ya next. Ya ini cuma ada ininya, ada rangkumannya, summary-nya. Kalau udah di finish. Kalau udah di finish, nanti kalian tunggu dulu. Oke, kenapa dia nggak mau? Karena memoriku penuh kayaknya. Jadi nanti kalian finish aja. Ini aku nggak mau karena memori diskku tinggal dikit. Kalau kalian lihat di sini, ya tinggal 14 GB.
itu udah sangat-sangat kecil. Nah itu nanti kalau udah kalian finish tadi, kalian start VM-nya start, terus kalian install kayak biasa. Kalau kalian bingung, kalian cari aja di YouTube. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya installing kali on VirtualBox. Nah ini ada banyak. Nanti kalian pilih aja salah satu, terus kalian pahamin, terus kalian coba lakuin kayak gitu. Nah oke, kayaknya buat hari ini cukup ini aja. Jangan lupa buat 2 minggu lagi kita bakalan coba Docker. Aku usahain kalau bisa offline sih, karena kalau buat testing Docker karena kan kita pakai virtual machine ya, VirtualBox. Nah itu nanti kalau online agak susah kalau kalian ada masalah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, VirtualBox itu berat. Jadi kalau dipakai buat VirtualBox dan juga pakai Zoom itu bakalan kasihan laptopnya karena itu berat banget. Jadi nanti aku usahain kalau bisa offline ya, nanti offline. Tapi tunggu aja pengumumannya di grup kayak gitu. Oke, sebelum aku tutup, mungkin kalau ada yang mau nanya, boleh nanya aja. Sambil aku cari link absennya bentar. Oke, ini link presensinya. Nah itu boleh langsung diisi aja. Oke, karena kayaknya nggak ada yang mau tanya, pelatihan hari ini aku cukupkan sekian. Nanti meeting recordingnya aku upload di YouTube. Nanti linknya aku jadiin satu sama yang kemarin-kemarin. Nanti kalau kalian mau review boleh dari situ aja. Sebelum aku tutup, mungkin Farhan ada yang mau nambahin nggak, Han? Dari aku aman, nggak ada. Oke, aman. Nanti minggu depan, pertemuan berikutnya nanti yang isi Farhan ya. Jadi jangan lupa datang. Oke, oke gitu aja. Aku cukupkan sekian. Makasih banyak buat teman-teman yang udah datang. Apa ya? Ya jangan lupa tugasnya tadi dikerjain. Oke, double lift, monggo-monggo.